Jangan sampai KK yang lama sekali itu dipakai, yang warnanya masih merah, itu jangan dipakai ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting ya sahabat YouTube, yaitu mohon maaf 3,4 juta data penerima bantuan PKH yang aktif ditidurkan sahabat YouTube. Apakah nama sahabat YouTube semua pemerhati channel Diary PKH termasuk ke dalam 3,4 juta data yang ditidurkan? Dan apakah nanti yang ditidurkan ini di tahap ketiga cair atau tidak? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan mohon maaf 3,4 juta data keluarga penerima manfaat PKH yang aktif ditidurkan sahabat YouTube. Apakah nama sahabat YouTube semua termasuk ke dalamnya? Dan apakah 3,4 juta data yang ditidurkan ini nanti di tahap ketiga akan dicairkan? Simak videonya ya sahabat YouTube. Informasi ini saya kutip dari hasil rapat koordinasi antara Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial dan juga Korwil Korek se-Indonesia sahabat YouTube, di mana peserta dari rapat koordinasi ini yaitu tentunya Bapak Direktur JSK Bapak Rahmat Kusnadi, kemudian Kasubdit Viti, kemudian Subdit Sumber Daya, Subdit Bansos, serta Korek dan Korwil se-Indonesia sahabat itu. Tentu rapat ini membahas terkait dengan data yang ditidurkan sahabat itu. Dalam sambutannya Bapak Rahmat Kusnadi, Direktur JSK, menyampaikan bahwasanya data yang ditidurkan ini adalah data yang terindikasi ganda sahabat itu. Nah, di sini beliau menjelaskan ya bahwasanya data ganda ini misalnya adalah nama QQ ya. Kemudian ART-nya misalnya ABC. Ada lagi penerima manfaat, ini namanya juga QQ dengan ART misal BCD sahabat itu. Sehingga perlu kita betul-betul merujuk pada data KK asli dan terbaru. Jangan sampai ada data selundupan. Itu adalah sambutan dari Bapak Direktur JSK yaitu Bapak Rahmat Kusnadi. Kemudian sambutan kedua disampaikan oleh Bapak Irwan kasih validasi sahabat itu. Beliau menjelaskan bahwasanya keluarga penerima manfaat PKH kalau dilihat dari pengurusnya itu jumlahnya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat. Namun ketika di total se-ART-nya ini jumlahnya banyak sekali sahabat itu. Namun yang terindikasi ya ataupun yang ditidurkan ini jumlah totalnya adalah 14 juta 846.503 sahabat YouTube. Namun 14 juta tersebut ini mulai dari data yang keluarga penerima manfaat PKH yang aktif maupun yang sudah graduasi atau non eligible sahabat YouTube. Nah, kemudian setelah di cross check oleh pihak Pusdatin dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial dan Keluarga, ternyata dari 14.846.503 penerima bantuan PKH ya, pengurus dan juga ART-nya sahabat itu, ini didapati sebanyak 3,4 juta atau detailnya adalah 3.457.739 data ditidurkan terindikasi ganda bayar sahabat itu. Kalau ganda bayar tentu keluarga penerima manfaat tersebut masih aktif ya sahabat itu. Nah, pada data bayar tahap pertama yang disalurkan pada bulan Januari sahabat itu ya, ini sebanyak
1.034.999 kpm, di mana 995.383 ini disalurkan dan 39.616 ini tidak disalurkan, sahabat YouTube. Sedangkan di tahap kedua yang dicairkan pada bulan April yang dipercepat di akhir bulan Maret ya sahabat YouTube, ini sebanyak 2.329.440 kpm, dan ini adalah yang terindikasi ganda bayar. Artinya tentu ini banyak faktornya ya sahabat YouTube. Berdasarkan data sampling pada permasalahan data 21 kpm. Jadi dari pihak Dirjen Linjamsos ini melakukan sampel sahabat YouTube ke 21 kpm yang terindikasi ganda. Terdapat KPM ganda nik, beda nama tapi sama nicknya sahabat YouTube. Nah ini mungkin umum ditemukan ya sahabat YouTube. Misalkan si keluarga penerima manfaat ini punya nama panggilan, misalkan panggilannya Klumpuk, namun di KTP-nya ini namanya adalah Jebrak. Nah, ini kan dua nama yang berbeda, tapi satu orang yang sama, nicknya sama juga. Jadi terindikasi ganda, nicknya sama, namun dua nama yang berbeda, sahabat itu. Namun ada juga data KPM yang ganda ART-nya. Nah, permasalahan pada 14 juta tersebar di 34 provinsi yang artinya menyeluruh di Indonesia. Contoh kasusnya seperti ini sahabat YouTube. Pada nomor peserta ART tercatat ganda pada dua nama peserta berbeda. Ya, jadi ada satu ART ini tercatat di dua pengurus ya. Pengurus si A ini ada ART tersebut. Pengurus si B ini juga ART-nya juga sama dengan yang ada di pengurus si A. Kemudian ada juga kasus ganda pengurus dengan satu nomor KK sama. Jadi pengurusnya namanya sama, nicknya sama, namun nomor KK-nya ini juga sama. Artinya penerima manfaat ini gandanya ini terindikasi di KK yang sama. Kemudian ada data bayi baru lahir yang dimasukkan sebelum masuk dalam KK. Nah ini mungkin banyak sekali kasus ya sahabat YouTube seperti ini, bayi baru lahir namun belum masuk KK, namun sudah masuk ke dalam data EPKH. Kemudian ada juga kasus misalnya pengurus atas nama Muna, orang yang sama, jadi nicknya sama, masuk dalam ART pada pengurus yang berbeda sahabat YouTube, seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi. Kemudian ada kasus berikutnya double record ya, nama yang sama di keluarga yang sama sebagai ibu hamil. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang begitu banyaknya ya sahabat YouTube. Kemudian ini sambutan dari Bapak Kasubdit Viti yaitu Bapak Slamet. Ini beliau menyampaikan bahwasanya teman-teman diharapkan tetap tenang ya. Jangan sampai ada keributan terkait masalah ini di lapangan. Jadi KPM juga harus menyadari sahabat itu, dengan tetap memastikan upaya perbaikan dan updating data. Saat ini kita sedang melakukan berjibaku. Jadi pihak kementerian tidak diam sahabat itu. Pihak Dirjen Linjamsos ini juga terus mengupayakan berjibaku untuk memeriksa data 14 juta yang ditidurkan ini. Apakah ada pembayaran yang ganda? Saat final closing nanti akan kami tetapkan KPM beserta nama ART per BNBA-nya, bukan saja agregat sahabat itu. Kemudian masih ditemukan KPM yang tidak di mapping oleh Korkapnya dan juga banyaknya KPM tanpa pendamping. Kemudian, nah ini yang penting sahabat itu, data ditidurkan ini dalam rangka memiliki fungsi untuk dianalisa dan diperbaiki datanya sahabat YouTube. Jadi jangan panik ya, dianalisa, diperbaiki datanya yang ditidurkan ini. Diakui pada tahun sebelumnya data PKH tidak pernah dipadankan dengan KK dan NIK, sehingga tahun ini akan dilakukan perubahan besar-besaran. Untuk data yang salah input, maka data dapat diperbaiki dengan SOP ke depannya sahabat YouTube. Kemudian ini setelah adanya tanya jawab dari berbagai korwil, korek di seluruh Indonesia, ini ada tanggapan dari Bapak Kasih Validasi, itu Bapak Irwan. Beliau menyampaikan bahwasanya EPKH ya
EPKH itu adalah aplikasi yang saat ini adalah jadi rujukan data penerima PKH, sahabat YouTube. Jadi EPKH saat ini itu belum bisa melakukan penambahan ART ya, karena dikhawatirkan nanti tidak sinkron dengan data Dukcapil karena basis data adalah NIK valid yang padan Dukcapil, sahabat YouTube. Jadi yang mungkin ada KPM yang baru melahirkan, jadi ART atau si balita ini masih belum bisa dimasukkan ke dalam perhitungan bantuan PKH, sahabat YouTube. Jadi bantuannya masih belum bisa masuk ya. Kemudian berikutnya, NIK yang tidak padan segera dikoordinasikan dengan daerah dan pusat. Berikutnya, pastikan juga data berbasis KK yang valid. Jangan sampai KK yang lama sekali itu dipakai, yang warnanya masih merah itu jangan dipakai ya. Jadi harus KK yang terbaru, sahabat YouTube, yang valid tentunya. Dan pengurus harus dari keluarga inti, bukan extended. Maksudnya keluarga inti itu adalah ya ayah atau ibu. Jadi kalau misalkan extended itu yang di luar kakak, misalkan neneknya ataupun bibitnya, ini tidak boleh, sahabat YouTube ya. Kemudian tanggapan juga dari Bapak Slamet selaku Kasubdit Vidya, sahabat itu, validasi dan terminasi. Saat ini transisi kepemimpinan baru ya. Kepemimpinan baru tentu dirasakan oleh semua pihak, dari menteri yang lama ke menteri yang baru. Sehingga adanya kebijakan dalam rangka perbaikan yang harus diikuti penyesuaiannya oleh Dirjen JSK. Kami sedang merintis bagaimana agar EPKH terintegrasi dengan 6NG. Dalam waktu dekat kami membuat web service ketika ada perubahan data yang sifatnya minor terkait dengan komponen PKH. Misalkan nih menambah jenjang kelas ya, sahabat itu, tidak menambah atau mengurangi KPM PKH, maka bisa tetap dilakukan di aplikasi EPKH. Namun terkait dengan penambahan dan pengurangan ya ART, sahabat itu, tetap memakai aplikasi 6NG. Prinsipnya kita tetap merujuk pada data Big Bansos, yaitu DTKS. Jadi intinya rujukan datanya adalah DTKS, sahabat itu, baik itu nanti untuk menambah ketika ada ART baru ataupun mengurangi ketika ada ART yang meninggal, di mana PKH hanya sebagian kecil saja di dalam DTKS tersebut. Karena di dalam DTKS nanti ada data BPNT, ada data bantuan-bantuan yang lainnya, sahabat itu. Kemudian ketika PKH tidak ada pengurusnya, maka non-eligible-kan saja atau digraduasi saja, sahabat YouTube ya, karena sistem tidak akan mensupport ketika ada pengurus ya atau keluarga penerima manfaat yang tidak ada pengurusnya. Kemudian terkait bayi yang sudah lahir belum ada NIK-nya, sahabat YouTube, di EPKH mungkin dapat dibuatkan catatan atau seperti apalah misalnya ya, sahabat YouTube. Nanti akan diberikan opsi kepada pimpinan berkaitan dengan perubahan komponen dari ibu hamil ke balita. Asal ada jaminan dari para SDM bahwa data kelahiran tersebut benar. Karena bayi yang lahir dan hidup tetap memiliki hak atas bansos PKH ini, sahabat itu. Kemudian mekanisme untuk menghidupkan kembali seperti apa memang harus clear. Artinya data yang ditidurkan saat ini masih bisa dihidupkan lagi, sahabat itu. Namun ya memang harus ada mekanisme yang jelas. Karena pada dasarnya data yang ditidurkan, sahabat itu ya, bukan berarti datanya dihapus, perlu dicatat. Kemudian untuk data graduasi, untuk pendamping jangan tergesa-gesa melakukan graduasi. Lakukan pendalaman situasi, KPM, analisa dan asesmen usaha yang sudah dibangun oleh penerima manfaat, sahabat YouTube. Kemudian untuk SDM PKH jangan terlibat di BPNT dan e-warung. Jangan sampai SDM PKH ini melibatkan diri di proses bisnis bantuan BPNT dan juga e-warung. Misalkan ada keluarganya ataupun sanak famili keluarga intinya yang menjadi agen e-warung, ini jangan sampai, sahabat itu. Kemudian lakukan pergantian ketua kelompok secara berkala. Maksimal masa jabatannya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir adalah untuk koordinator Korkap, kemudian Korwil harus tegas dengan SDM PKH. Ketika SDM PKH ini untuk dirotasi, kebijakan dirotasi, maka harus tegas, harus mau dirotasi, sahabat YouTube ya. Karena ketika SDM ini tidak menjalankan bisnis ataupun proses PKH tidak dengan baik ya, seperti adanya misalkan dia sebagai penguasa wilayah di kerjanya,
maka pendamping tersebut harus dilakukan rotasi ataupun mutasi jika diperlukan. Oke sahabat YouTube, itu adalah hasil rapat koordinasi antara Dirjen Linjamsos, kemudian Kasubdit, validasi terminasi bansos dan sumber daya, kemudian ada Korek dan Korwil, semuanya sudah saya sampaikan. Dan ini penting sahabat YouTube, apakah nama sahabat YouTube semua termasuk ke dalam 3,4 juta data yang ditidurkan? Sahabat YouTube jangan khawatir ya, tentunya harap tenang, tidak usah gaduh, karena dari Dirjen Linjamsos masih terus mengupayakan perbaikan data sahabat YouTube, karena fungsi data ditidurkan adalah untuk dianalisa dan diperbaiki. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan apakah nanti yang masuk ke dalam 3,4 juta yang ditidurkan akan dicairkan di tahap ketiga? Tentu jawabannya adalah tidak sahabat YouTube, karena tidak mungkin ketika data ini masih bermasalah, masih terindikasi ganda, disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tidak mungkin. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Itu saja. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.